Balik lagi sama gua ya. Selamat datang kembali di channel gue di Red Hooligan ya, channelnya fans loyal Manchester United. Jangan lupa ya, geng ya. Oke, geng ya. Di pagi hari yang selalu hujan terus ya, kira-kira ini ya. Enggak tentu sekarang musimnya, geng. Kali ini kita akan bahas seputar eh, rumor dan berita-berita yang beredar tentang klub kita ya, geng, yang katanya kemungkinan besar masih mempunyai target transfer lagi ya, geng ya, yaitu seorang Carlos Baleba ya, geng ya. Oke, jadi sebelum kita mulai ya, buat lo semua yang belum subscribe channel gue, boleh banget di subscribe dulu ya, geng ya, biar lo bisa dapat info-info terbaru seputar Manchester United dari gue. Oke, let's go, kita mulai. Oke, geng ya, di beberapa hari yang lalu lah ya, setelah signingnya Benjamin Sesko telah berlangsung ya, telah terjadi, muncul lagi rumor bahwa ada berita ya, The Athletic seperti biasa ya, yang lumayan kredibel ya. Manchester United kontak Brighton ya, kata The Athletic dan David Ornstein, to explore condition of potential Carlos Baleba move. Jadi pihak MU ini lagi menanyakan tentang situasi Carlos Baleba ya kan, untuk apakah dia bisa dan tersedia untuk pindah ke Manchester United, dan apakah kondisinya bisa dari pihak MU, kondisinya apakah bisa untuk membawa atau mungkin bisa mendatangkan si Carlos Baleba ini gitu ya, geng. Jadi pihak MU ini lagi nanya ya kan, situasinya Carlos Baleba tuh di klub, apakah bisa gitu ya, kemungkinannya bisa diakuisisi oleh kita apa enggak gitu intinya ya, geng ya. Cara orang kasarnya begitu ya, intinya ngomongnya lah ya, geng. Terus the 21 years old is emerging as one of the most highly rated player in his position and Brighton do not intend to sanction a sale this summer. Jadi intinya si Baleba ini kan umur 21 ya, geng ya, dan dia terbilang pemain dengan rating dan performa yang cukup oke untuk pemain yang berada di posisinya gitu ya, di antara pemain-pemain yang sama dengan posisinya dia itu paling oke gitu, geng, secara ratednya ya, secara rating. Setelah itu ya, si Brighton ini kemungkinan besar nggak ada rencana untuk menjualnya di musim panas ini, geng, begitu, geng ya. Intinya Brighton ini mungkin belum berencana menjual di musim panas ini gitu ya. Jadinya, but interest is building at Manchester United are among the many suitors which has now been relayed to go between. Ya, intinya Manchester United tertarik lah ya dengan Carlos Baleba ya, namun situasinya masih harus dipantau ya, geng, intinya ya, sama Manchester United gitu ya, karena mungkin Brightonnya juga masih belum berniat untuk menjual di musim panas ini, dan ya kemungkinan besar kita bisa datangin Baleba kalau gua rasa sih musim depan ya, geng ya, musim depan. Gua rasa sih Baleba bisa datangnya paling musim depan ya, nggak sekarang ini ya, karena apa namanya, bursa transfer kan berakhir kalau nggak salah September, awal-awal September apa ya tutupnya ya, kalau nggak salah sih ya. Kalau gua salah coba lu komen ya kan. Jadi intinya udah mepet banget. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan sih. Baleba ini apakah kalau misalkan datang si Baleba ini bisa melengkapi puzzle terakhir untuk di lini tengah skuad kita. Oke, geng ya, langsung aja kita masuk ke statistiknya si Baleba ya, geng ya. Let's go. Baleba baru 21 tahun ya, geng. Tinggi badannya 179 cm berbanding 1 cm doang dari si Mainu ya. Kita ini bakal compare dengan Mainu ya, geng. Secara posisi kan gelandang box to box juga ya, geng ya. Setelah itu kakinya dia
lebih ke kaki kiri geng ya, ketimbang Mainu kayaknya lebih ke kanan. Kalau Mainu posisinya yaitu tadi ya, box to box, nomor punggung 20 di Brighton. Nah, ini rangkuman seputar histori cedera juga ngaruh ya geng ya. Kita harusnya beli pemain tuh yang bukan kaki kaca lah ya. Kalau bisa, apalagi buat di lini tengah kan sering duel ya kan. Jadi kalau dapat gelandang box to box tapi kaki kaca, eh, lumayan sangat disayangkan gitu. Kita pengen datengin lagi kayak yang modelan Bruno yang jarang-jarang cedera gitu kan ya. Nah, kalau si Mainu kan terbilang sering cedera, geng. Ya, musim lalu lu ngerti beberapa kali kan, nah, dia nggak bisa fit atau mungkin nggak bisa main gara-gara cedera. Oke, si Baleba ini ya rangkuman semusim kemarin cederanya tuh cuman 1 kali aja, geng. Dia cuman cedera 1 kali aja di bulan Februari begitu ya. Cuman only di bulan Februari doang dia cederanya ya, geng. Ya kan? Cederanya cuman di bulan Februari. Setelah itu kita masuk ke bagian eh ini geng, apa sih statistik ininya ya, atribut Baleba. Attackingnya dia ya semusim 2024 sampai 2025 ya, musim yang lalu di bagian segi attacking dia ada peningkatan geng. Jadi dari awal musim sampai musim berakhir dia ada peningkatan dari 53 poinnya ke 55. Setelah itu secara teknis dia juga mengalami kenaikan selama semusim dari awal musim hingga musim berakhir dari poin 47 sampai 59. Setelah itu di segi taktisnya, secara taktis yang diberikan pelatih mungkin ya untuk dari segi permainan dari tim Brightonnya, dia juga lumayan bisa beradaptasi dan mengerti maksud pelatih ya kan ya untuk ngejalanin plotnya dia sebagai box to box ya di Brighton. Dari poin 45 secara taktis ya dia meningkat hingga akhir musim di 62 ya geng, di Agustus 2000 sampai Agustus 2025 tuh selama dia bermain dia menunjukkan improvisasi ya geng ya hingga mendapat poin 62. Setelah itu ada segi defense. Nah, ini kita lagi nyari seorang gelandang box to box yang secara secara daya jelajah oke, secara stamina buat roaming oke, kesana kemari ya, ke kanan ke kiri ke depan ya kan ke belakang, dia secara stamina oke, duel body dan kekuatannya oke, dan bertahan lama ya, yang bisa bermain lama ya di pertandingan. Kita butuh gelandang box to box yang oke secara kekuatan ya, terus juga dia bisa ngalirin bola dengan baik ya kan. Ini terbukti secara teknis dia selama semusim kemarin dapat di poin 59 ya, dari 47 dia menunjukkan peningkatan ke 59. Setelah itu secara defender juga dia oke gitu kan, jadi berimbang antara dia membantu dalam proses progresi ballnya, dia bantunya oke ya kan, buat ngalirin bola, antara dia ngalirin bola ke kanan bantu temennya ngalirin bola ke kiri ya kan, buat tektokan dengan nomor 10 di sama si Bruno mungkin besok kalau emang jadi ke kita ya, dia itu secara progresi bantu bola untuk ke depan oke gitu ya geng ya. Terus lagi secara defender dia juga oke gitu kan, dia ibaratnya defense-nya oke gitu. Jadi kita butuh yang imbang antara bantu nyerang sama bantu pertahanan juga oke begitu geng. Nanti kita bandingin sama si Mainun lah ya statistiknya ya. Setelah itu secara creativity ya, kreativitas dia juga lumayan oke, dapat di poin 57 ya, dari 51 mungkin di musim lalu tuh di 51 ya kan poinnya, sekarang dia menunjukkan improvisasi di 57 poinnya. Top lagi geng. Setelah itu ya secara kekuatan ya, kekuatannya dia mempunyai atribut kekuatan ya secara possession ya, terbukti ya posisi ya di situ misalnya kekuatannya itu posisi. Jadi dia kekuatannya dia dan kelebihannya dia ya itu di posisi. Jadi dia bisa menjadi orang yang bisa mengorkestra
lini tengah gitu geng ya, bisa mengatur temponya lini tengah timnya Brighton gitu ya. Jadi dia juga bisa sebagai penetralisir kalau ketika ada serangan, bisa sebagai penyeimbang ketika lagi mengakuisisi bola di tengah dan mengalirkan bola hingga ke depan. Seperti itu. Dan kelemahannya tidak ada kelemahan yang menonjol di sini tulisannya, geng. Jadi nggak ada yang kelemahan kayak bener-bener parah banget, nggak ada nih si Baleba ya, geng. Jadi masih terbilang dia punya kelemahan, cuman nggak yang kebangetan gitu, intinya begitu ya, geng. Jadi masih terbilang wajar, kelemahannya bukan di batas yang kayak terlalu jelek banget di beberapa aspek gitu, dia nggak begitu. Jadi nggak ada yang menonjol banget lah dari segi kelemahannya. Di beberapa aspek tuh dia nggak menonjol banget, nggak ada yang menonjol banget kelemahannya. Habis itu kita bandingin ya, sekarang ya ke part 2-nya kita bandingin dengan Kobi Mainu dan si Carlos Baleba ya, geng ya. Musim lalu usianya si Mainu 20, si Baleba 21, dan for your information ya, si Baleba ini kan didatengin pas si Caicedo sudah pergi ke Chelsea. Dia udah 2 musim apa namanya bermain di Liga Premier. Jadi dia udah Premier League approve lah ya. Udah Premier League approven lah ya, udah terbukti selama 2 musim gitu intinya, geng. Dia punya pengalaman selama jam terbang 2 musim di Premier League begitu intinya. Oke. Usianya nggak terlalu jauh bedanya ya, geng, dengan Mainu ya. Ini lumayan investasi jangka panjang juga buat Ineos kalau emang pengen bangun skuad hingga 5 tahun ke depan. Habis itu harga pasarnya ya lebih mahal Mainu ya kalau di sini, tapi ya di sini lebih mahal Mainu, cuman ya si Brighton minta 100 juta buktinya, berarti kan lebih mahal si Baleba ya intinya ya. Rating selama semusim Carlos Baleba 6,99 secara keseluruhan di 1 musim ya, geng. Si Kobi Mainu di 6,74 selama semusim ratingnya ya. Nah, ini kan cuman berdasarkan yang tertulis di data ya, geng. Ini cuman sebagai acuan kita sebagai fans amatiran buat menganalisis apakah eh, si Carlos Baleba ini lebih better gitu. Jadi kita punya patokan aja gitu. Dan ini heatmap semusimnya ya antara si Mainu dan juga si Carlos Baleba ya. Ini si Carlos Baleba ya, ini dia lebih banyak ini yang merah-merah ini ya, geng ya, yang apa namanya, warna-warna kuning dan ada merahnya ini yang di tengah ini yang rapet ini, geng. Itu tempatnya si Carlos Baleba sering berada di situ dan bola lagi di kakinya seperti itu ya, geng. Nah, yang kuning-kuning yang nggak ada merahnya itu, geng, itu cuman dia cuman roaming gitu, geng, cuman kayak bantu ke sisi belakang tapi tanpa megang bola ya, geng ya, cuman mungkin tektokan dengan eh, teman-temannya gitu ya untuk mengalirkan bola. Kalau yang merah ini, gambar yang ada warna merahnya itu dia dia yang memegang kendali di bola, sedang memegang bola gitu intinya, geng ya. Entah mungkin dia sedang membawa bola, nge-grinding bola, ngedribble ke depan, atau mungkin eh, apa namanya, sedang menghold position bola di kakinya, itu yang berwarna merah ya, geng. Jadi dia terbilang sering banget bola di kakinya tuh berada di tengah half space-nya lapangan ya, geng ya. Jadi dan di sebelum sepertiga akhirnya punya lawan gitu ya, sepertiga akhirnya lapangan lawan. Jadi sebelum masuk ke kotak penalti dia juga sering bola di kakinya di sebelum kotak penaltinya lawan, dia juga sering megang bola seperti itu intinya ya, geng ya. Kadang-kadang gua agak belibet kalau ngomong, geng, sorry. Habis itu ya di belakang juga dia sering banget bantu ya, ini terbukti warna-warna merah yang di belakang ini di heatmapnya ini, itu dia sering banget juga membantu temannya yang di belakang ya untuk build up ya, untuk build up, dan mungkin dia bisa uh, membawa bola di kakinya dari belakang hingga ke tengah ya, terbukti dengan heatmap yang merah di tengah ini ya. Jadi kita beralih ke heatmapnya si Mainu ya, geng. Sedangkan si Mainu heatmapnya ini dia nggak terlalu rapat banget di posisi tengahnya lapangan ya, geng. Jadi terbukti kalian bisa lihat heatmapnya ini nih
warna merahnya itu enggak sebanyak si warna merahnya Baleba ya geng, heatmapnya. Jadi yang warna merah itu dia lebih sering banget di situ, plus dia sering megang bola di kakinya. Kalau heatmap yang warna merah tandanya seperti itu guys. Jadi si Kobi Mainu dia nggak terlalu sesering Baleba untuk membawa bola di kakinya gitu ya, dan juga mempertahankan bola di posisinya dia itu dia nggak sesering si Baleba. Kalau secara ke attacking si Mainu ini heatmapnya dia sampai ke kanan, penyerangan sisi kanannya MU plus penyerangan sisi kirinya MU, dan lebih banyak heatmapnya di dalam kotak penalti lawan. Jadi si Mainu ini lebih better lah kalau untuk membantu attacking sampai ke sepertiga lawan, sampai ke dalam kotak penaltinya lawan, itu dia lebih sering daripada si Baleba. Cuman minusnya si Mainu ini secara defense-nya itu dia nggak sebagus si Baleba, jadi agak jomplang kalau Mainu geng. Nyerangnya oke tapi defense-nya kurang banget gitu, kurang banget si Mainu. Terbukti heatmapnya yang di bagian belakang pertahanannya kita sendiri itu, dari pertahanannya MU, dia nggak terlalu sesering si Baleba. Si Baleba di belakang tuh heatmapnya rapet banget geng ya, jadi bener-bener dia tuh solid banget di tengah sampai ke sebelum sepertiganya pertahanan lawan, dia sering banget di situ geng gitu ya. Heatmapnya tuh rapet banget gitu, sampai warna merah itu berarti dia benar-benar sesering itu di situ, dan sering banget bola di kakinya juga. Sedangkan Mainu pertahanannya dia jarang banget megang bola, dan mungkin heatmap yang warna merah yang di belakang ini si Mainu itu nggak sesering si Baleba. Terbukti kan, kalian bisa lihat kan heatmapnya nggak rapet banget gitu ya heatmapnya ya. Jadi si Mainu tetap dia bantu juga build up, cuman secara apa namanya, eh, dia holding ball dan ngehold positionnya bola di kakinya, atau mungkin mempertahankan position itu dia nggak sebagus Baleba di belakang, plus di tengah nggak sebanyak Baleba, seperti itu ya geng ya. Dan ini statistik-statistik lainnya ya geng ya, lu bisa cek ya satu persatu masing-masing, lu bisa baca satu-satu masing-masing, oke. Dan lu bisa menyimpulkan sendiri, oke. Bisa didatengin mungkin musim besok, itu bakal jadi bener-bener squad yang oke lah gua rasa gitu ya. Kita bisa seenggaknya bisa masuk Big Six lagi begitu geng. Kalau untuk musim ini untuk masuk Big Six gua rasa kita nggak perlu berharap lebih banget ya, masuk 10 besar aja udah oke lah ya intinya ya, atau mungkin di nomor 6 lah intinya ya. Di akhir musim kita dapat posisi di nomor 6 lah di Big Six-nya persis, itu udah oke banget. Jadi cukup segitu yang bisa gue sampein. Kalau menurut gue kedatangan Baleba itu bakal benar-benar berefek dan berdampak sekali buat pertahanan kita, plus keseimbangan keseimbangan apa namanya, skuad kita yang di tengah begitu geng. Jadi menurut lo gimana, pendapat lo bagaimana ya, lo bisa komen di bawah. Jangan lupa lo yang belum pada subscribe ya, subscribe dulu channel gue, dan jangan lupa di like, comment, and share ya geng ya. Thank you banget buat lo semua yang udah pernah nonton, and see you in the next video. Bye.